Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1112 Project. Masih bersama saya Gen Abdul Ghani. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan payment gateway ya. Kita payment gateway-nya di sini menggunakan Sendit. Silahkan kalian bisa baca-baca dulu di link Senditnya ya. Nah, di sini kondisinya udah ada tagihan ya, 3 tagihan. Ini saldonya masih belum ada yang masuk ya. Nanti akan otomatis ya ketika pembayaran sudah diterima. Oke, langsung saja kita ke menu tagihan. Kita cek dulu ya untuk tagihan. Nanti kita akan coba pelanggan yang ini ya, atas nama Gini Nabrogoni. Oke, untuk pengaturan senditnya silahkan kalian buka ke menu pengaturan payment gateway. Nah, di sini. Ini APK-nya pastikan ya, APK yang dari Sendit, dari akun Sendit kalian. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Ini untuk APK-nya, akses untuk menggunakan Sendit. Ini untuk biaya admin. Ini jika dibebankan kepada pelanggan ya. Jadi nanti tagihan pelanggannya akan ditambah dengan biaya admin ini. Ini untuk expirednya. Jadi ketika kita create virtual account atau ya metode pembayaran lewat Sendit, dia akan expired ke dalam 1 hari. Nah, di sini virtual account ini saya baru bisa virtual account ya, karena untuk akun yang maksudnya untuk metode pembayaran yang lain statusnya masih menunggu. Karena ini kita biar real aja. Ini virtual account untuk yang di demo pasti ini semuanya ya. Untuk yang di mode tes kita aktifkan ya untuk virtual account. Nah, kita ke halaman Sendit. Kita ini dapat ini dari mana dan ini juga dari mana ya. Kita silahkan login dulu ya ke Senditnya. Nah, ini tes, ini live mode. Kita coba di live mode dulu, dicek dulu metode pembayaran yang aktifnya. Kalian bisa ke pengaturan, metode pembayaran. Kalau ini bahasa Inggris tinggal ganti aja nih di sini. Nah, ini yang aktifnya. Ini sengaja yang saya aktifkan untuk metode yang live saya, ada BRI, Mandiri, BNI. Nah, ini tinggal diaktifkan saja sih. Kalau ini belum bisa diaktifkan karena harus kita sebagai PT atau sebagai perusahaan. Kalau saya ini sebagai individual, jadi kalau ini bisa, tapi saya nggak akan pakai ini karena pelanggan saya nggak pada pakai rekening ini. Nah, ini juga ini tinggal diaktifkan tapi mengisi ini. Tapi untuk yang Alfamart saya belum tes ya. Nanti mungkin selanjutnya. Ini juga untuk PT sih. Jadi sebenarnya kalau kita daftarnya sebagai perusahaan ini akan lebih lengkap ya. Ini untuk e-wallet, OVO, Dana, Link aja sama ShopeePay belum saya aktifkan karena yang lain juga masih menunggu. Ini udah diaktifkan tapi masih statusnya masih menunggu verifikasi ya. Tapi enaknya pakai Sendit kalau virtual account ini bisa langsung otomatis ya. Nah, sekarang kita mau tes, berarti kita harus berada di halaman test mode. Nah, kalau di test mode ini pasti ini aktif semua sih. Ini bisa dipakai kalau kita sebagai tes. Kita untuk menggunakan APK-nya kalian bisa ke pengaturan. Pastikan di mode tes ya. Ini developer. Nah, kalian tinggal tambah aja. Ini saya udah ditambahkan namanya MyYP. Silahkan kalian namanya bebas ya. Kalau yang belum ada tinggal buat aja, buat secret key baru. Nah, ini untuk namanya. Nanti ini diklik, ini write ya. Yang ini juga write. Kemudian buat key. Nah, setelah dibuat nanti akan ada otomatis ini. Ini kalian salin aja. Nah, ini development ya. Kalau tes itu kalau nggak salah production ya. Kalau live production nanti hasilnya. Nah, kemudian
kita setting juga untuk callbacknya. Nah, callbacknya ini API terbayarkan, dan ini API terbayarkan jika statusnya bayar. Jadi si Sendit akan mengirimkan datanya ke alamat ini ya. Nah, ini alamat ini dari mana? Ini dari domain, subdomain atau subdomain kalian. Ini juga untuk ketika virtual account diaktifkan ya. Soalnya ini dalam metode virtual account ya. Untuk yang lainnya kita nunggu dulu verifikasi ya, biar saya bisa uji coba langsung juga. Nah, ini juga sebenarnya ini udah ada dijelaskan di dalam aplikasinya. Kita kembali lagi di aplikasinya. Nah, ini tadi sorry lupa ya. Ini kalian tinggal untuk ke halaman yang barusan tinggal klik di sini. Nah, ini dia. Ini otomatis ya. Ini berdasarkan domain atau subdomain kalian. Ini juga ini udah. Nah, sekarang kita ke dashboard Sendit. Nah, dashboard ini akan aktif atau bisa berhasil dibuka halamannya kalau ininya udah bener. Tadinya mau ada di halaman ini semua, tapi ternyata kalau ininya masih kosong atau belum dikoneksikan, ini halaman ini nggak akan bisa diakses ya. Jadi kita coba ke dashboard. Dashboard di sini nanti akan menampilkan saldo kita. Nah, ini kan saya sebagai dalam metode tes ya. Nah, ini saldo kita, saldo cash. Ini saldo whole ya. Ini kalau yang menunggu misal kalau misalnya dari e-wallet ya atau yang lainnya. Jadi dia harus lama lagi gitu kan. Uang yang terkumpul ke kitanya juga akan lama. Nah, ini dikarenakan ini kita menggunakan APK yang tes. Di sini ini udah aktif semua ya. Tapi kalau menggunakan live atau production, di sini akan berdasarkan yang kita aktifkan tadi. Kalau saya tadi kan mengaktifkan BRI, BNI, sama Mandiri ya, 3. Nanti ini akan otomatis membaca, ini nggak bisa diapa-apain ya. Karena ini otomatis mengambil dari datanya dari Sendit. Nah, ini untuk ini saldonya kita coba sinkronkan ya. Saldo. Nah, saldonya ini 1M ya. 1M 1.226.000. Sama kan? Ini saldonya sama. Nah, setelah itu ini kembali lagi ke settingan Sendit yang tadi. Setelah itu kita sekarang coba buka di halaman pelanggan. Saya sudah login ya pelanggannya. Tadi ini saya menggunakan 2 layar, jadi ini geser. Ini kita refresh dulu ya. Oh, harus login dulu. Karena yang tadi yang barusan data yang dulu. Ini. Nah, ini dia tagihannya 55.000. Ini untuk ini yang pakai payment gateway ini yang khusus di halaman depan ya. Kalau yang di riwayat ini masih manual ya, karena ya lebih baik manual aja, karena nanti targetnya biar auto enable atau auto disable. Jadi khusus dia harus bayar tepat waktu ya. Nah, bayar tagihan sebelum tanggal 22 Maret. Nah, ini otomatis ya due date-nya atau jatuh temponya disetting di masing-masing pelanggan. Tapi ini kita akan coba dulu. Nah, ini tagihannya 55.104. Ini dari kode unik. Kita sinkronkan aja dulu ya. Benar nggak tagihannya? Nah, ini dia. 55104. 55104. Udah sinkron ya. Ini statusnya masih belum bayar. Nah, sekarang kita akan mencoba check out. Nah, ini check out ini kalau tadi mode Senditnya diaktifkan. Kita payment gateway. Nah, ini aktif ya. Kalau Senditnya ini diaktifkan, ini aktif. Nah, ini akan langsung ke pilih metode pembayaran. Nah, ini kan masih virtual account. Nah, kalau virtual account-nya dari mana? Ini dari sini. Kalau ini aktif. Ini aktif kan. Misal kalau ini kita nonaktifkan ya untuk Senditnya. Kita simpan. Nah, kalau pengaturan payment gateway-nya nonaktif,
ini juga nggak akan bisa diakses ya. Nah ini, nah ini kembali ke yang versi sebelumnya ya. Jadi harus pembayaran manual gitu kan. Silakan lakukan pembayaran ke rekening ini. Nah kita sekarang kan mau tes Sendit, kita coba aktifkan lagi untuk payment gateway-nya. Simpan. Oke, sekarang di sini juga di halaman pelanggan juga refresh. Nah, sekarang kita lakukan coba bayar ya. Nah, ini ada keterangan ya. Nanti akan otomatis verifikasi. Ini verifikasinya otomatis menjadi sudah bayar. Jadi tagihan ini nanti akan menjadi biru dan akan menjadi sudah bayar statusnya. Bukan biru tapi hijau. Kita coba bayar. Ini pilih virtual account yang tadi kita diaktifkan ya. Di Senditnya baru virtual account aja. Nah, ini dia loading. Dia mencari yang aktif di dalam akun Sendit kita. Nah, kita ini kan tes, kita ada semuanya. Kita sekarang mau check out menggunakan BRI ya. Ini tagihannya total yang harus dibayarkan ini. Nanti kita akan uji coba dengan transfer yang gagal, tapi sebaiknya harus yang benar ya. Kita check out. Nah, check out berhasil. Nah, nanti di sini ini ada logo. Ini logo ya. Kebetulan ini aplikasi ini belum saya kasih logo. Ini logo perusahaan kalian. Nah, di sini barusan kan dia check out-nya menggunakan Bank BRI ya. Nah, si pelanggan nanti tinggal copy aja ini dan lakukan pembayaran seperti biasanya ya, pilih virtual account gitu kan. Atau ke ATM juga pilih BRI virtual account. Nah, ini tagihannya. Tagihan yang harus dibayarkan sekitar ini ya, sebesar 60. Nah, sekarang kita coba cek dulu di Senditnya apakah data ini udah masuk atau belum. Ini BRI virtual account-nya. Kita coba untuk mengeceknya kita ke callback. Nah, ini dia virtual account. Nah, ini yang barusan saya buat kan tanggal 25 Maret pukul 1. Kita cek, kita sesuaikan dulu. Nah, ini namanya, ini akun virtualnya 05543. Sama nggak dengan barusan? Nah, 05543 ini sama ya. Ini otomatis dibuatkan oleh Senditnya. Kalau ini 4 atau 5 angka di awal ini kode dari bank, masing-masing banknya nanti beda-beda ya kalau kita pilih bank yang lain. Nah, ini datanya udah berhasil dikirim ya karena statusnya complete. Jadi ini udah berhasil dikirim ke alamat yang kita tadi setting di callback. Nah, sekarang kita akan mencoba bayar. Nah, untuk Sendit sendiri, untuk simulasi tes pembayarannya, kita perlu ini ya, external ID. Tapi kalau via via live mode nanti si pelanggan tinggal ini aja dari akunnya aja langsung. Kalau ini kan kita mau tes aja. Tes kita copy yang ini dari mana? Di halaman pelanggan sebenarnya ini udah tampil. Nah, ini datanya. Nah, ini ya. Ya, ini otomatis ini sama ya dengan barusan. Kalian copy aja ini. Kita buka dulu tesnya ya. Nah, untuk cara testingnya simulasi pembayarannya ini alamatnya ya untuk tes karena ini dari external ID ya. Kalau kita simulasi kita copy ini dan tesnya harus menggunakan belum ada itunya sih, belum ada web untuk simulasi tesnya. Kita bisa menggunakan aplikasi namanya Postman. Silahkan kalian download dulu atau install dulu, atau ada yang juga dari browser Google Chrome. Nah, kita akan coba ini close aja. Kita barusan perintahnya post ya. Nah, ini external ID-nya yang tadi, yang ini karena tes, tapi kalau nanti dari sini ini aja yang bayar.
ini. Nah, ini kita hapus, ganti menjadi external ID. Paste. Nah, sekarang kita coba ya, ini belum ada settingan, ini pasti gagal. Gagal ya. Kita ini perintahnya ya. Harus ada ini amount-nya, pembayarannya. Kita di sini amount 60104 kita coba JSON. Ini kan auto raise-nya kita harus kasih ini basic out. Nah, ini APK kita coba. Oh, ini masih error. Agak ribet juga sih. Kita ini aja. Oh, barusan salah ya, itunya, linknya. Ini kita copy lagi. Ini yang ini diedit. Ini juga. Kita coba. Nah, ini berhasil ya. Berhasil dibayarkan. Oke, sekarang kita cek lagi ke halaman pelanggan. Tuh, statusnya udah menjadi bayar ya. Kita cek juga di halaman adminnya juga apakah sudah masuk. Nah, ini udah masuk ya. Ini totalnya dari semua dengan biaya admin yang disendit. Kita ke keuangan. Ini udah masuk ya. Ya, nanti ditambahkan ini metode pembayaran dari mana, nanti akan ada keterangan dari sendit ya. Kebetulan ini belum. Nah, ini udah berhasil. Sekarang kita coba lagi. Kita hapus dulu tagihannya, kita bikin tagihan yang baru. Kita bikin tagihan baru dengan akun yang sama ya, karena biar nggak logout dulu. Kita refresh. Ini tagihan yang baru ini ya. Kita coba check out lagi. Kita menggunakan virtual account lagi. Barusan pakai BRI ya, sekarang kita coba pakai BNI atau pakai Mandiri ya. Pakai Mandiri. Oke, check out berhasil. Nah, ini kodenya. Nah, ini kodenya dari mana? Ini sebenarnya ini dibuatkan ini dari nomor invoice, dan 3 angka ini di awal ini dibuatkan otomatis ya, random. Jadi misal kalau terjadi ya seperti barusan kita mau uji coba terus gitu kan di halaman ini, jadi ini dia akan random. Jadi nanti akan membaca data yang sama di senditnya. Kemudian kita coba tes lagi. Nah, kita coba copy yang ini. Ini kan tagihannya barusan yang harus dibayar itu 6515. Kita coba ini gagal dengan tagihan yang tadi ya, atau kita errorkan dulu ini monnya. Ini akan error. Nah, kan invalid karena tagihannya tidak sesuai. Jadi ini harusnya segini gitu kan. Kita coba sekarang tidak menggunakan login ininya. Oh, tetap error di sini. Oh, sebenarnya ini nggak perlu ini juga sih, tetap jalan karena ini simulasi. Tapi kalau nanti kan harus perlu ini.
kita coba ini, harusnya ini kita coba copy ini ya, 60515. Kita refresh dulu di halaman ini, statusnya udah bayar belum. Oh iya, nah ketika ini udah dibuat kan, udah di create, nanti kan expired ya dalam 1 hari di setting tadi di pengaturan senditnya. Jadi ketika sudah di create, dia ini warna bayarnya akan menjadi biru dan akan diarahkan ke halaman yang harus check out ya, yang ini. Jadi biar tidak duplikat virtual account, biar tidak terjadi penumpukan ya di akun senditnya. Jadi ini harus bayar dulu gitu kan. Tapi dia harus nunggu 1 kali 24 jam kalau misal mau diganti dengan virtual account rekening yang lain. Oke, sekarang kita coba bayar. Kita kirim. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita coba refresh. Nah, ini udah masuk 55.515. Kita kembali lagi ke halaman ini. Nah, ini udah masuk ya. Kita cek lagi di keuangan. Nah, ini yang tes pertama tadi. Oh, ini yang tes pertama, ini yang tes kedua. Ini totalnya. Jadi ini udah berhasil ya untuk penggunaan payment gateway Sendit dengan metode pembayaran virtual account. Nanti saya coba untuk productionnya juga ya. Production caranya sama juga sih. Yang penting kalian harus diisi dulu di callback-nya. Kita ke live. Saya juga udah transaksi untuk production. Saldo. Ini saldonya. Saya transaksi 10.000 nih. Ini potongannya dari virtual account kan 5.000. Sekitar 5.000 ya. Lumayan juga. Nanti kalian tinggal ke pengaturan, ke callback-nya, diisi dengan data yang tadi yang sudah disediakan di halaman pengaturan Sendit, pengaturan payment gateway. Nah, yang ini ya, ini harus dikopikan ke sini. Ini masih kosong, nah tinggal ini yang terbayarkan berarti di HP ini create ya. Jangan lupa disimpan. Responnya 200. Ini juga kita tes. Simpan. Oke, responnya oke, udah selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada demo kali ini ya, terkait penggunaan payment gateway Sendit dengan metode pembayaran virtual account. Untuk yang lainnya seperti Alfamart sama Oppo, kita tunggu dulu verifikasi dari Senditnya juga. Tapi lebih enak itu kalau kita sebagai perusahaan, tapi kan saya belum mempunyai dokumen-dokumen perusahaannya ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah klik, ataupun salah ketik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.